melihat satu anugerah Tuhan. Saya akan berikan sebuah analogi yang sederhana, sebuah ilustrasi yang sederhana. Banyak orang tidak tertarik dengan buah kelapa, katanya fungsinya sedikit. Dan mengapa? Karena mereka melihat buah kelapa itu hanya dilihat dari batoknya, serabutnya. Yang di luar keras. Ya paling-paling hanya untuk buat arang dan hanya itu saja, tidak lebih. Kita tidak mengerti bahwa di dalam buah kelapa itu ada air kelapa yang punya khasiat yang cukup bagus, ada buah kelapanya, daging kelapanya untuk santan dan untuk minyak, dan berbagai macam hal dapat dihasilkan lewat buah itu. Lah hari ini banyak orang melihat kekristenan hanya dari sisi luar, pemahamannya dari sudut manusiawi, tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kekristenan. Apalagi banyak gereja yang melihat kekristenan adalah sebuah agama, salah satu agama yang diakui pemerintah, itu ya. Tapi kalau kita melihat dari sudut itu, maka kekristenan hanyalah berisi hukum dan aturan. Dan Paulus berkata, hukum huruf yang tertulis itu mematikan. Padahal di dalam kekristenan, saudara dan saya akan mengalami seluruh kepenuhan Allah. Mari kita akan lihat di dalamnya, Tuhan berdoalah supaya Tuhan membukakan mata rohani saudara, sehingga saudara bisa memahami, mengerti. Tuhan itu tidak pernah kalau bekerja itu separuh-separuh. Totalitas. Di dalam kekristenan juga totalitas. Seluruh kekuatan surga bekerja totalitas. Hari ini bagaimana saudara bisa memahami apa yang dimaksud Paulus di dalam doa Paulus, supaya jemaat Efesus, jemaat di seluruh dunia dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat berkat ini luar biasa. Kita baca Efesus 3 ayat 19. Ya. Yang B, kita baca 2-3. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sungguh saya bersyukur dengan hambanya Rasul Paulus yang beroleh anugerah yang begitu lengkap, utuh dan luar biasa. Doa-doanya adalah doa-doa yang dipimpin roh. Saya melihat hidup Paulus dipimpin roh. Tulisan-tulisannya dipimpin roh. Pelayanannya dipimpin roh. Doa-doanya dipimpin roh. Hasilnya luar biasa, karena semua itu adalah pekerjaan Allah yang besar dinyatakan di dalam dan lewat Paulus. Seandainya kita dapat mengadopsi iman yang sama, pekerjaan Allah yang besar dikerjakan di dalam lewat hidup kita, saya jamin hasilnya pasti luar biasa. Apa yang dimaksud Paulus, saudara kekasih? Mari kita akan lihat. Doa Paulus bersumber dari pewahyuan yang telah ia terima dari Tuhan. Hal ini sangat penting bagi gerejanya untuk dapat melakukan pekerjaan Bapa di bumi ini. Ya. Paulus berdoa di dalam pewahyuan Roh Kudus dengan tujuan maksud supaya orang-orang percaya ini dibangkitkan. Saudara menerima hak istimewa tadi, saudara diangkat derajatmu dalam derajat yang tertinggi. Dalam sistem kekuatan kuasa rohani, saudara telah memiliki derajat yang tertinggi, menjadi putra-putra Allah. Maka makanan putra-putra Allah adalah melakukan pekerjaan Bapa. Yang jelas doa Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Jadi penting untuk setiap kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tadi baca tentang kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Ya tentunya ini adalah oleh seorang ahli, seorang filsuf
Yang mana kebutuhan ini berdasarkan dengan sifat manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Setelah makan minum kesehatan terjamin, baru manusia didorong oleh kebutuhan rasa aman, safety need. Di mana ada asuransi, ada jaminan ini, dan di sana ada kebutuhan ego. Terus yang terakhir adalah aktualisasi diri. Oke, saya menghargai itu pandangan seorang ahli, seorang filsuf. Tapi mari kebutuhan kita yang mendasar adalah kuasa, pimpinan, Roh Allah. Maka level saya ketika saya berdoa Tuhan, ini kebutuhan mendasar saya, kebutuhan saya yang terbesar Tuhan, aku rindu terus dalam kehendak-Mu dipenuhi Roh, dipimpin oleh Roh, dan berjalan dalam kuasa Roh. Dan kalau saudara hidupmu dipimpin Roh, hasilnya tidak bisa ditebak. Hasilnya pasti luar biasa. Mungkin saat ini belum kelihatan, tidak ada masalah. Tapi ending akhirnya hal-hal yang besar pasti akan terwujud. Lah inilah saudara kasih, maka penting kita masuk level. Derajat kita sudah diangkat derajat yang tertinggi. Level pengalaman hidup kita adalah hidup yang berjalan dalam kuat kuasa Roh. Yang perlu kita mengerti, pertanyaan yang perlu kita jawab, apa yang dimaksud Paulus? Poin apa yang ia tangkap sehingga Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan karena doa ini Paulus yang begitu luar biasa dijawab Tuhan, jemaat Efesus hanya butuh waktu 2-3 tahun. Jemaat itu bangkit dalam kuasa Roh dan seluruh Asia kecil dijamah, dijungkir balikkan oleh Injil yang adalah kuasa dan kekuatan Allah. Saya lihat ini sesuatu yang sangat luar biasa, spektakuler dan mentakjubkan. Ini lebih daripada pemahaman dan usiawi kita dengan Kristen. Menjadi orang Kristen itu diberkati, bahagia. Nanti kita lihat dulu. Bukan itu, lebih dari itu. Nah, saya ingin tunjukkan bagi saudara ini jaminan, janji yang Tuhan sediakan di dalam karya keselamatannya seperti apa. Ketika saudara memasukinya, baru saudara akan menerima berkat yang terbaik, menjalani hidup yang terbaik, punya pengalaman yang terbaik. Kalau engkau keluar dari apa yang Tuhan tetapkan, banyak hal, banyak perkara yang membuat saudara tersandung. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran masalah dengan jemaat di Galatia. Jadi ini masalah gereja, dari gereja awal sampai sekarang. Saya ingin menjelaskan bagi saudara, kepada jemaat di Galatia, Paulus menyatakan bahwa ketika mereka menerima Injil, mereka menerima Roh Kudus. Hal yang sama ketika saudara dan saya menerima Yesus, saudara menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, ini penting. Jadi dia bukan masuk kepada kita itu 1/4, setengah atau 3/4. Pribadi itu dia kalau masuk sepenuhnya. Sehingga seluruh kepenuhan Roh Allah hadir dalam hidup saudara. Yang ketiga yang jadi masalah gereja dari mula-mula sampai sekarang adalah seperti jemaat di Galatia, mereka mengabaikan kehadiran Roh Kudus, tidak mengandalkan kuasanya. Dia pribadi, dia bisa kita lukai, kita sakiti hatinya. Tapi dia bisa menuntun kita, memenuhi kita dengan kuat kuasa Rohnya. Dan kita bergantung kepada dia. Jemaat di Galatia, oleh karena ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, mereka bergantung diri sendiri.
Dan satu pembelajaran yang membuat kita perlu waspada, ketika Paulus menegur jemaat di Galatia telah mengalami kejatuhan yang hebat, gereja Galatia masih bisa berjalan. Ternyata kita bisa melayani Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Bisa. Tapi hasilnya kedagingan, kelemahan, dosa, begitu berkembang di tengah-tengah jemaat. Bukan kuasa, mujizat, kemuliaan Allah selaras dengan surga. Mari hari ini kita bisa melayani, bahkan gereja-gereja tanpa Roh Kudus masih bisa jalan. Bisa. Dengan kekuatan manusia, dengan manajerial yang bagus, semua bisa berjalan dengan teratur. Tapi apa yang dari daging adalah daging. Apa yang dari roh adalah roh. Nah, mari kita akan berdoa terus dalam doa-doa. Sahabat, dalam doa pribadi saya rindu Allah melakukan intervensi ilahi. Seluruh jemaat penuh dengan roh Allah. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, saudara kekasih. Nah, inilah dua jaminan yang betul-betul real harus kita alami. Dua jaminan bagi orang yang percaya Yesus. Kita harus mengalami total ini. Kalau tidak, berarti saudara melihat buah kelapa hanya serabut, hanya batoknya yang keras. Bukan melihat di dalamnya itu ada sesuatu yang tersembunyi, yang punya manfaat yang sangat banyak. Demikian juga kekristenan itu memiliki manfaat yang sangat banyak, bukan sangat banyak, bahkan totalitas seluruh kebutuhan kita terpenuhi dengan limpah di dalam Yesus. Mari saya ingin ajak saudara, yang pertama berkat yang pertama adalah percaya sama Yesus, saudara lahir baru. Itu ada berkat yang luar biasa, saudara belum menikmati kekayaan-kekayaan yang Tuhan sediakan. Yang kedua adalah kepenuhan Roh Kudus. Saya ingin menjelaskan, mengajak saudara untuk melihat berkat lahir baru. Saya ingin ajak saudara untuk melihat. Mari, apa berkat lahir baru? Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan. Saudara percaya ayat ini? Mengapa engkau masih mendambakan hal dunia? Kalau Tuhan berjanji, engkau tidak akan haus lagi. Tuhan akan mengubah konsep pikir saudara. Hal dunia ini bukan sasaran, sarana. Ada uji Tuhan, tidak ada jalan terus. Tetapi kita dipusingkan oleh sarana ini. Bahkan batin kita sangat dipengaruhi oleh yang namanya sarana. Sehingga membuat kita lumpuh, tidak bisa melakukan pekerjaan Bapa. Itu adalah strategi roh jahat. Saya ingin ajak hari ini saudaraku yang kasih. Yohanes 4 ayat 14, Tuhan juga berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kehidupannya kekal. Ini jaminan loh. Kalau saudara percaya sama Yesus, engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya, saudara menjadi pribadi yang bahagia dan terpuaskan. Katakan amin. Ingat, saudara menjadi pribadi yang bahagia dan terpuaskan. Ini jaminan Tuhan. Ini janji Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kamu tidak akan haus bukan kalau hari Minggu di gereja. Tapi senantiasa, itu bentuk present. Ini baru bentuk tunggal. Ada aliran yang bentuknya hanya tunggal untuk konsumsi pribadi.
Jadi Tuhan waktu saudara lahir baru, Tuhan memberikan anugerah yang istimewa, hak istimewa, jaminan engkau tidak akan kering layu loyo. Engkau tidak akan putus asa selama-lamanya. Sebaliknya aku menjadi mata air yang terus-menerus, bukan sekali-kali, terus-menerus. Dan air ini bukan seperti sumur yang airnya saudara timba. Engkau harus berusaha untuk mendapatkan air. Ada air lagi yang namanya air artesis. Ketika seseorang menggali kedalaman tanah dalam kedalaman tertentu, itu air dari dalam itu ada kekuatan untuk menyembur keluar dengan sendirinya. Itu yang dimaksud. Sehingga saudara setiap saat bisa menikmati kelimpahan Kristus, menikmati kebahagiaan, damai, sukacita yang tidak terkatakan, bukan seperti sukacita dunia yang dangkal dan sementara. Saudara mengalami kelimpahan, saudara mulai mengerti, aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Itu bukan hanya kita ketahui dalam pikiran, kita alami dalam batin kita, dalam segala kepenuhannya. Mengapa banyak orang Kristen tidak all out, total, sungguh-sungguh? Karena melihat kekristenan dari sudut kacamata manusia, bukan dari sudut kacamata ilahi. Tuhan sediakan jaminan, janji yang begitu berlimpah-limpah dan dunia tidak bisa memberikannya. Yesaya 55 mengatakan, hei kamu, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak memuaskan? Aku telah menyediakan hidangan yang paling lezat. Karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan ini. Apa yang Tuhan sediakan lewat kehadirannya begitu ajaib, begitu dahsyat. Ya. Ketika saudara hidup di dalam anugerah rohnya, hidupmu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Saya tidak tahu pagi ini diimami oleh lagu-lagu ini, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ini dipimpin Roh Allah. Ada visi, ada misi, ada inspirasi. Yang mana itu membangkitkan roh saya, mengobarkan batin saya. Sehingga saya melihat ini buah dari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Lah, saya ingin mengajak betapa mulianya hidup kita. Sehingga bisa menginspirasi orang lain. Dan hari ini konsumsi yang pertama, Tuhan berkata, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara yakin enggak sih pagi ini? Karena terlalu lama saudara mengalami penderitaan, sampai saudara tidak mempercayai janji Tuhan ini. Oke, mungkin penderitaanmu terlalu lama, mulai hari ini Tuhan berhentikan. Sehingga saudara akan menyatakan kebahagiaan, kepuasan. Dan saudara akan menjadi orang Kristen yang penuh pengejaran yang sungguh-sungguh. Karena engkau cinta Tuhan. Dan kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan all out dengan Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh total dengan Tuhan. Ini tidak bisa dibuat-buat. Daging bisa dibuat-buat. Tapi nanti daging kalau sudah kena sesuatu akan lembek lagi, naik lagi, lembek lagi. Pertanyaannya, apakah engkau sedang mengalami kemajuan rohani atau tidak? Tandanya Pak, kalau engkau mengalami kemajuan rohani, hatimu, batinmu akan totalitas. Engkau siap lebih mentaati, melayani dia lebih daripada bulan-bulan kemarin. Kalau dimensi ketaatan saudara, kesungguhan saudara lebih kurang dari bulan-bulan kemarin, berarti ada iblis berhasil menjebak kita. Dan jebakan iblis itu kita tahu pasti membuat kita menyesal. Mari hari ini kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena apa jaminannya? Aku akan menjadi mata air di dalam batinmu dan akan terus-menerus
terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, mengapa Pak saya belum mengalami? Mengapa saya masih kecewa? Saya masih putus asa? Saudaraku, saya membaca dari pengalaman hamba Tuhan ketika dia berkata, kamu tidak akan haus lagi. Artinya adalah, luar biasa, ini hamba Tuhan klasik yang dipakai di seluruh dunia. Dia berkata, Tuhan artinya telah memuaskan hasrat hatimu selama-lamanya. Tuhan telah membuat engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik selama-lamanya. Tuhan membuat engkau tidak akan pernah putus asa selama-lamanya. Itu makna Yohanes 4 ayat 14. Begitu saya hafal pertama kali, langsung masuk dalam roh saya. Oh, ini dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa engkau masih bisa putus asa, tidak puas? Dengan apapun yang Tuhan berikan pada saudara, engkau tidak puas. Engkau masih menginginkan yang lain, yang bukan porsi yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Mengapa gereja tidak puas? Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan tidak puas, masih dengan ambisi-ambisi diri yang tidak pernah habis. Jawabannya sederhana. Tuhan akan berikan solusi kepada kita. Sehingga mulai hari ini, orang melihat saudara tahu, engkau puas. Orang akan melihat, engkau penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Orang akan melihat, engkau belum pelayanan, hidupmu sudah memberkati orang lain. Wajahmu pun sudah memberkati orang lain gitu loh. Pernah enggak engkau ketemu sama orang, lihat wajahnya itu penuh dengan penghakiman dan pemberontakan? Baru lihat wajahnya aja, minta ampun, yang tadinya perut kita tidak mules jadi mules, baru melihat wajahnya. Tapi ketika orang melihat engkau, yang mules disembuhkan. Amin. Yang tidak punya duit jadi punya duit karena engkau murah hati dan memberi atas tuntunan Roh Kudus. Mari saya ingin tunjukkan mengapa kita harus perlu jawab. Mengapa kok kita, nanti saja kalau punya masalah ini selesai, pasti saya akan bahagia. Yang jadi masalah satu selesai, yang masalah yang lain muncul lagi. Nanti Pak kalau situasinya berubah, nanti Pak dengan perubahan waktu Pak, waktu tidak pernah mengubah saudara. Buktinya, bangsa Israel 40 tahun terputar di padang gurun, mati di padang gurun. Dan saudara udah ikut Tuhan, udah ikut pelayanan saya, bukan seminggu, bertahun-tahun. Pertanyaannya apakah tingkat kepuasan saudara meningkat, tingkat kebahagiaan saudara meningkat. Dan itu diketahui oleh banyak orang. Lah, rahasianya di sini yang Tuhan mau tunjukkan bagi saudara. Kita bahagia dan terpuaskan ada dua penyebab. Yang pertama adalah kurang percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu mewakili pribadinya. Ingat, kata-kata Tuhan itu mewakili pribadinya. Kalau Yesus berkata, kamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya, berarti seperti itu jadinya. Satu hal, Yesus tidak bisa berbuat dusta. Kalau sampai saudara belum mengalami kelimpahan, kepuasan, kebahagiaan, ada yang salah, yaitu iman. Banyak iman anak-anak Tuhan adalah iman yang intelektual, hanya berdasarkan pengetahuan. Mintalah, Tuhan, apa yang saya ketahui di dalam pikiran ini masuk meresap ke dalam batinku. Dan itu baru menjadi pengalaman hidup. Dari hidup saudara, gaya hidup saudara, cara saudara melayani, menunjukkan saudara ini orang yang bahagia atau tidak. Oh saya Pak nanti bahagia kalau mobil saya sudah 2, sudah 3, sudah 4. Bohong enggak. Mobil tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Mobil sarana untuk membawa satu tempat ke tempat yang lain, iya.
Bersyukurlah saudara hari ini tidak tergoda keluar kota. Pertama, aku diberkati Tuhan. Yang kedua, tidak macet. Amin. Luar biasa. Ya. Jadi saya ambil keputusan sama pendamping saya, di rumah saja. Sediakan kebutuhan yang perlu sehari-hari. Untuk kita nikmati berdua. Memang tinggal berdua. Anak yang satu yang dekat aja jarang-jarang datang. Memang lebih baik tidak sering datang supaya tidak mengganggu keberduaan saya bersama pendamping saya. Gitu. Haleluya, haleluya. Anak saya yang di Salatiga menggoda lagi. Pak, liburan enggak ke Salatiga? Enggak. Aku enggak mau macet. Haleluya. Nanti kalau habis lebaran, saya mau piknik. Saudara ikut boleh. Ya, saya piknik ke daerah Jawa Tengah, engkau piknik ke Jawa Barat. Yang penting sama-sama. Nanti habis ibadah makan bersama boleh. Engkau makan di rumahmu, aku makan di rumahku. Yang penting sama-sama makan. Enak aja, kita buat yang enak saja. Hidup ini sudah rumit, jangan kita perumit. Jadi kekurangan iman inilah yang membuat kita ini seringkali mencari sesuatu yang di luar Dia. Oh Tuhan, saya kadang-kadang ampuni Tuhan. Kalau mulai tergoda untuk mencari, seringkali saya banyak tergoda ketika saya berhubungan dengan yang namanya Tokopedia. Ya. Saya suka barang-barang yang baru, yang antik. Dan dari dulu saya suka beli, saya senang ketika membeli, sampai ketika barang di perjalanan, sedang perjalanan, saya coba deteksi sampai di mana. Setelah barang saya sampai, saya terima sebulan, sebelum ada 1 bulan, udah saya tinggalkan di meja. Berapa banyak barang-barang yang setelah saya beli tidak berguna. Untungnya istri saya memahami. Oh kalau dia ngomong terus begitu, saya bisa stres. Maka wajah saya bukan wajah stres. Mari hari ini saudara kekasih, percayalah kalau Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Itu sekarang ini. Itu jaminan untuk saudara. Syaratnya adalah percaya. Bangsa Israel karena percaya, dia bisa menikmati Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Saudara saya yang percaya bisa menikmati, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dunia ini penuh kehausan. Aduh, kalau saya melihat itu, kacau dunia ini. Ya. Kacau dunia ini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga tidak kokoh. Sebelum diberkati, setelah diberkati, gaya hidupnya berubah begitu saja. Dan saudara tahu, dunia ini hanya 3 saja. Keinginan seks, harta, dan tahta. Hanya itu saja. Dan lihat orang-orang yang korupsi itu untuk apa? 3 ini yang dikejar. Berbahagialah kalau roh salib sudah menyelesaikan bagi saudara. Bersyukur dan berbahagialah kalau anugerahnya membereskan batin saudara. Lah hari ini karena apa? Ada jaminan Yesus lebih memuaskan. Yesus lebih membahagiakan. Kebahagiaan semua itu ada, sukacita ada, tapi dangkal dan sementara dan akan mendatangkan penyesalan. Tapi kalau kasih dari Tuhan itu membuat saudara fresh, segar, membuat saudara tahan kuat, membuat saudara betul-betul memiliki daya juang yang tinggi karena ditopang oleh damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, banyak ternyata anak-anak Tuhan itu tidak memahami apa yang Yesus katakan kepada wanita Samaria. Kalau engkau minum air ini, air Yakub, air yang terbaik di Samaria, kamu akan haus. Dunia ini hanya bisa memberikan pengharapan, tapi tidak bisa memuaskan. Dunia itu seperti itu.
Maka seringkali saya katakan di mana-mana orang Kristen hampir tidak bahagia. Karena apa? Karena orang Kristen mengadopsi nilai dunia. Nilai dunia berkata, Anda bahagia kalau Anda mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi setelah barang yang baru kita miliki, konsep itu datang lagi, Anda akan bahagia kalau mendapatkan sesuatu yang baru yang lain. Akhirnya dunia hanya bisa memberikan pengharapan, tapi tidak bisa memberikan kepuasan. Tapi aku akan menjadi mata air yang terus-menerus mengalir sampai hidup yang kekal. Dan kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ini kekristenan. Jadi saya bersyukur dipanggil menjadi pemberita firman. Bukan hanya membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, bukan. Apa-apa mengubah totalitas hidup manusia seperti yang surga rencanakan. Banyak orang Kristen tidak mengenal, maka mereka mencoba mencari kebahagiaan, kepuasan, sukacita dari dunia ini. Saya makin lama makin menaruh belas kasihan kepada jemaat. Kalau jemaat ada yang salah konsep, saya makin banyak berdoa. Bayangkan, ada jemaat yang bilang sama saya begini, saya tidak mau doa pagi, karena doa pagi tidak setiap hari. Saya tanya, maksudnya? Kalau dulu Pak Ayub tuh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang kok tidak setiap hari. Gara-gara itu aku tidak mau doa pagi. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan. Ada konsep pikir yang perlu dibaharui oleh anugerah Tuhan. Saya tidak marah, saya tidak benci. Ini belum memahami rencana Allah yang luar biasa. Saya mengajak saudara, betapa kita ini, hidup kita ini kacau, hidup kita ini betul-betul aneh. Karena kita punya konsep pikir yang aneh. Dan konsep pikir yang aneh itu tanpa sadar dimasukin oleh roh-roh filsafat dunia. Dan dia masukkan dalam pikiran kita dan kita anggap itu pikiran kita. Nah, ini yang jadi masalah, kita tidak pernah berubah. Makanya caranya adalah ketika kau dengar firman Tuhan, bukalah hatimu seluas-luasnya. Izinkan firman mengubah konsep pikir saudara. Contohnya saudara hari ini punya konsep pikir, enggak, saya bahagia karena si A, si B, barang A, barang B. Dan sebelum ini diubah, saudara tidak akan pernah berubah. Berbahagialah bapak-bapak, engkau yang masih punya istri. Loh kok aminnya kok saudara tidak yakin? Apakah saudara punya pikiran begini? Aku bahagia kalau tidak punya istri? Banyak bapak-bapak punya istri. Banyak peraturan. Dilarang berjalan 100 km per jam. Tapi larangan istri itu yang terbaik. Kau tidak aminkan, saya aminkan, saudara. Haleluya. Banyak suami yang tidak punya istri jadi liar. Bersyukurlah, istri juga bersyukurlah kalau suami melarang engkau. Itu namanya engkau memikul kuk yang dari Tuhan. Akibatnya jiwamu mendapat ketenanganlah. Kalau engkau tidak mau memikul kuknya Tuhan, lawan pasangan hidup, lawan begini, mengganggu kebahagiaan saya. Masalahnya kebahagiaan kita ini, kalau bahasa Jerman dalam itu ndrawasi. Apa yang menjadi kebanggaan saudara? Kemegahanku hanya dalam Yesus. Banyak orang itu kebanggaannya itu, saya punya teman-teman yang hebat. Apalagi banyak orang sekarang ini asik
dengan yang namanya REUNI. Apa itu? Apa itu? Reuni. Nostalgia. Bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Banyak perselingkuhan dimulai ketika reuni. Bukan semuanya, tapi waspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Bukan saya ekstrim, bukan tidak apa-apa. Asal tujuanmu akan menerangi mereka. Memberitakan kabar baik, oke. Saya dibel adik saya. Mas ada RUNI. SMP, nanti Mbak ini akan minta dijemput. Saya balas enggak? Saya balas pun tidak. Karena enggak tertarik. Apalagi suruh menghampiri, ini loh Mbak, ini loh. Wah, istriku mati muda nanti. Daripada saya membahagiakan istri saya tidak sejahtera, tidak saya kasih tahu, baru sekarang saya kasih tahu. Saya tidak balas. Karena apa? Saya tahu Yesus sumber kebahagiaan yang sejati. Godaan untuk mencari kebahagiaan yang semu di luar Yesus itu selalu ada. Tapi kasih karunia itu berlimpah-limpah untuk engkau terus mengandalkan Tuhan. Mengapa saya sampaikan ini? Supaya orang itu melihat saudara makin rohani, makin tenang. Ya. Makin tenang itu bukan kalau semuanya menyenangkan. Ketika keadaan tidak cocok dengan hatimu, engkau makin tenang. Lah banyak orang tenang kalau cocok, begitu keadaan tidak sesuai, mencak-mencak lebih daripada pemain silat. Di sini tidak ada, semoga ya. Berdua tenang, damai. Mengapa? Karena kalau hal-hal itu tidak menjadi yang utama, yang menjadi utama Yesus, tidak apa-apa. Saya kemarin mau makan pagi, saya bilang sama istri saya mau keluar. Mau makan pagi ini, saya mau makan. Oke, saya olahraga. Sementara olahraga saya berdialog dengan Tuhan. Kalau sampai nanti saya ketemu istri saya dan istri saya kehilangan damai sejahtera gara-gara saya pengen makan di luar, dia saya ajak tapi tidak mau karena ada kesibukan. Saya tidak usah makan kalau hanya gara-gara makan saja tidak mendatangkan sejahtera bagi istri saya. Saya pulang, setelah saya olahraga, istri saya bilang, Mas saya akan keluar, saya akan belikan apa yang Mas Budut inginkan. Saya bilang, istriku bisa menangkap. Ya. Jadi saya tidak mau kalau itu mengganggu kebahagiaan istri. Itu namanya mencintai pasangan hidup. Engkau tidak aminkan, saya aminkan sendiri. Haleluya. Mari bapak-bapak, lakukan dengan catatan tertentu kalau istrimu ada damai sejahtera. Ya. Makanya tidak pernah sepanjang hidup saya bilang istriku, engkau penuh baik, istri yang terbaik, luar biasa, penuh kesabaran, penuh pengertian. Izinkan aku punya pacar yang baru. Tidak pernah. Boro-boro punya pacar yang baru, WhatsApp saya aja nama cewek saja bisa, dia tidak bisa tidur saudaraku. Makanya semua HP terbuka, bukaan. Karena saya ingin istri saya aman di pelukan saya. Kau tidak aminkan, saya aminkan sendiri saudara kekasih. Haleluya. Jadi tinggal berdua mau apa? Ya? Kita tinggal berdua, istilahnya kan nunggu mati. Ya toh? Nunggu mati. Nanti tunggu panggilan Tuhan. Selama hidup ini saling menguatkan, saling membahagiakan untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Begitu bapak-bapak. Istri-istri berjuanglah. Bagaimana aku bisa membahagiakan suamiku? Bahkan menjadi wanita yang luar biasa. Bukan bagaimana aku membahagiakan suami orang lain. Saya percaya tidak ada di tempat ini.
hatimu bersih oleh anugerah Tuhan. Masalah yang besar, orang perjanjian lama sama orang perjanjian baru itu berbeda. Orang perjanjian lama itu masalahnya, mereka mendapat hukum Taurat tapi hatinya tetap jahat. Makanya bangsa Israel di padang gurun itu hati yang jahat terekspresi lewat keinginannya, lewat nafsunya. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan berjanji, aku memberikan kepadamu hati yang baru, menjauhkan dari hatimu hati yang keras. Dan kuberikan hati yang taat. Jadi engkau dan aku punya hati yang baru, katakan amin. Hati yang Tuhan menaruh Tauratnya di dalam hati kita, artinya Tuhan di dalam kita membuat hati kita mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan kesediaan untuk melakukan kehendaknya. Rohnya akan diam memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya melihat di sini sudah mulai bertumbuh keteraturan-keteraturan ilahi. Suami-suami sudah mulai mencintai istri. Saya kalau lihat pagi itu, Mas Agus selalu ngajak sama istrinya. Saya lihat kok lengket terus Mas Agus itu. Berdua lengket. Bahkan kalau saudara lihat nanti ada gendeng bocor. Naik gendeng juga berdua. Ya Mas ya? Heran aku kalah masih. Aku enggak pernah naik genteng berdua, karena istriku berani, aku tidak berani. Hanya itu bedanya saudaraku. Doa saya lihat, puji Tuhan. Tuhan memberkati Mas Agus. Yang lain juga Tuhan memberkati. Saya lihat Pak Thomas, Tante Oni berdua, ya. Doa pagi, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Tapi masih banyak datangnya. Jangan diberikan negatif. Masih banyak datangnya. Cuma kadang-kadang tidak. Mungkin banyak urusan, saya tidak tahu. Saya lihat lagi saya ingin yang berdua-berdua itu bermunculan gitu. Pak Samuel sama istrinya. Kadang-kadang anaknya diajak. Haleluya. Agung sama istrinya. Kalau hari Sabtu. Itu sudah luar biasa ya, luar biasa, haleluya. Saya senang sekali sama Agung itu. Maka saya kalau ketemu sama dia pasti salaman. Kalau saya salaman tuh tangannya empuk anget gitu lah. Aku senang banget kalau salaman sama Agung itu sungguh. Itu punya keistimewaan, makanya Agung gimana? Iya. Orang ngerti hatiku, tanganku anget iki. Luar biasa, saya lihat anak-anak rohani itu senang gitu, awet muda gitu loh. Ya. Saya lihat Dani sama Noni, ya, doa pagi. Tapi selama ini banyak tidaknya. Lah itu aja, saudaraku, aku ya juga bingung juga saudaraku. Lah piye, satu sisi anak, yang satu sisi ini harus datang ini. Aku bingung, lah enaknya ngomong di mimbar aja. Ini saudaraku, saya khotbah sampai jam 10, saudaraku tidak pergi. Liburan kok. Ya puji Tuhan, masih doa, cuma jarang-jarang. Saya lihat Mas Bram sama Mbak Evi, ya itu juga datang doa pagi berdua saya lihat. Dan gayanya Mbak Evi itu kalau berdoa dia bisa tenang, dia nyanyi haleluya, haleluya. Karena saya tahu hafal, begitu saya buka mata kok hari ini tidak datang ya, kok besok lagi tidak datang ya, minggu depannya datang lagi, oh iya. Aku awet muda kalau lihat gini ini saudara kekasih. Memang aku melihat gaya hidup jemaat itu lucu-lucu gitu saudaraku. Ya, tapi aku melihat dengan mata kasih, jadi ya saya doakan. Para pendoa sahabat itu saya doakan terus gitu. Haleluya. Yang lainnya saudara kalau ingin yang lucu-lucu datang doa pagi. Lucu-lucu banget pokoknya saudaraku. Dan saya bisa melihat wajahmu yang natural. Awong urung adus, ora bedaan. Aku ndelok, ada bedaan ngene. Ora bedaan ngono, saudaraku kasih. Tapi karena kasih surgawi, walaupun tidak bedaan, engkau juga tetap cantik, ganteng. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah hiburan Bapak dengan anak-anaknya seperti itu. Jadi saya bersyukur hari ini. Mengapa? Karena Yesus membuat engkau bahagia kok, amin. Coba engkau resah gitu, saya khotbah agak panjang aja, rasanya udah di sini pengen pulang. Nanti kalau pengen pulang pengen ke gereja lagi, ke gereja lagi pengen pulang lagi, pengen mati itu namanya saudara kasih. Di sini tenanglah sampai khotbah saya selesai.
Karena Yesus. Ini untuk bekal hidup saudara dalam kekekalan. Sampai kekekalan juga untuk anak cucu saudara. Jadi puji Tuhan, lahir baru saja sudah punya berkat yang luar biasa. Tapi itu belum cukup. Ya, kita akan lihat selanjutnya ini kepenuhan Roh Kudus, ini penting. Kepenuhan Roh Kudus menjadikan kita bejana di mana sungai-sungai Roh Kudus akan memberkati orang lain lewat kita. Ini penting. Waktu saudara lahir baru, Yesus pribadi menjadi mata air yang buat secara pribadi engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak cukup. Saudara harus meningkat. Ingat, Roh Kudus bukan datang di dalam hidupmu separuh, 3/4, sepenuhnya. Yang jadi masalah adalah engkau yang mengontrol hidup saudara sendiri. Belum saudara percayakan dalam tangan Tuhan. Lah bagaimana sekarang kau meningkatkan kepenuhan Roh Kudus? Saudaraku, di sini kita akan lihat ada ayat ini yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Sungai-sungai itu bentuk plural. Di dalam Yohanes 4 itu bentuk singular, di sini bentuk plural. Lah, kepenuhan Roh Kudus adalah aliran kuasa roh yang akan buat orang lain berubah, bangkit, bahagia, terpuaskan lewat hidup kita. Itu hanya tercapai kalau engkau penuh Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, kita sudah menerima Roh Kudus Tuhan. Ketika engkau makin menyerah pasrah kepada Tuhan, rohnya makin menguasai dan leluasa bekerja lewat saudara, baru engkau bisa membahagiakan orang lain, memuaskan orang lain. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini, saudara kekasih. Iya, berkat yang sangat luar biasa yang telah Yesus sediakan. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Berkat ini adalah aliran kuasa Roh Kudus yang menjamah dan mengubah orang lain sehingga mereka dapat dibangkitkan, hidup bahagia dan puas, lalu dengan mengalami kepenuhannya mereka menjadi berkat bagi sesama. Jadi ini kepenuhan Roh Kudus itu membuat saudara mulai jadi berkat bagi orang lain. Lahir baru buat engkau orang yang bahagia, terpuaskan sepenuhnya di dalam Yesus. Saya membaca buku namanya seorang bernama Madam Gayem. Dia orang keturunan pangeran. Karena memberitakan Injil, dia dimasukkan ke penjara. Dalam tulisannya dia berkata, dia mengubah penjara menjadi surga. Karena bagi Madam Gayem, Yesus adalah segala-galanya, tempat, situasi, keadaan tidak mempengaruhi. Yang penting dimanapun ia berada, dia bersama dengan Yesus, sang segala-galanya. Dan di penjara pun jadi berkat yang luar biasa. Dia menulis, ketika aku walaupun dalam penjara, surga ada di sana. Nah, hari ini engkau tidak di penjara, engkau di rumah tanggamu, surga ada dalam rumah tanggamu. Jangan ada bapak-bapak yang berkata, istriku adalah punya tugas yang baru, sipir penjara, penjaga, bukan, penolong. Ya. Suami bagi istri adalah penolong, pemelihara. Mari hari ini kita akan lihat di mana orang lain mulai dibangkitkan, dihidupkan rohaninya, disegarkan menjadi orang Kristen yang kaya di dalam Yesus, kaya dengan damai sejahtera. Paulus katakan, olehku kemegahanmu, sukacitamu dalam Tuhan bertambah-tambah berlipat-lipat. Artinya ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, baru engkau menjadi berkat bagi orang lain. Engkau menerima Yesus, engkau bahagia secara pribadi. Ini supaya saudara bisa menangkap. Ini dua-duanya disediakan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Ketika saudara percaya sama Yesus, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran Roh Kudus. Lah bagaimana kita menaikkan tingkat kepenuhan itu? Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mengalami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah? Saudara dan saya harus yakin, Roh Tuhan di dalam kita itu pribadi sepenuhnya, utuh, sempurna, lengkap dalam hidup kita.
Yang kedua, hiduplah dalam penyangkalan diri. Saya makin sadar, diri kita ini sudah tercemar hebat oleh dosa. Saya makin hari makin disadarkan betapa pencemaran itu hebat sekali ketika saudara bergantung diri. Begitu mengerikan. Bahkan ide-ide yang baik, pendapat-pendapat yang baik dari diri kita, bukan dari roh Tuhan, itu sudah tercemar dan ujung-ujungnya hanyalah bagi ego. Lah saya ingin saudara harus disucikan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yeskiel, mari saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran supaya saudara bisa melihat. Ayat 25, setelah itu kamu akan kuperciki dengan air jernih, supaya kamu bersih dari segala berhalamu, dan dari segala sesuatu yang telah mencemarkan kamu. Maka kamu kuberikan hati yang baru. Jadi terus rohku akan kuberikan di dalam kamu itu sebelumnya Tuhan ingin mentahirkan kita, membersihkan kita. Roh Kudus membersihkan kita. Seperti apa? Saya akan baca, saudara kekasih. Saya dapat catatan, sengaja saya catat di dalam HP saya supaya saya bisa melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat di sini bagaimana Tuhan mentahirkan kita. Seberapa besar keangkuhan, kebanggaan diri, keduniawian dan ketidakmurnian kita. Tuhan hari ini ingin mentahirkan. Rasul Paulus katakan, aku melayani dengan hati nurani yang murni. Tidak mungkin orang yang mengalami seperti itu mengalami kepenuhan rohnya. Dapatkah hati yang penuh dengan hal itu menerima kepenuhan roh? Tidak mungkin. Perhatikanlah kehidupan keluarga Anda dengan istri dan anak-anak, dengan orang tua dan teman-teman. Apakah ada amarah, prasangka buruk, kepahitan hati, segala omong kosong, kata-kata yang kasar atau yang tidak baik yang menandakan betapa sedikitnya Anda disucikan? Perhatikanlah kehidupan Anda di gereja. Apakah keyakinan Anda hanya berupa pengetahuan saja, atau formalitas saja, atau hanya untuk menyenangkan orang lain saja tanpa adanya kerendahan hati yang benar-benar merindukan Allah yang hidup, kasih Yesus yang sejati, merindukan ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap firman Allah. Tuhan mau sucikan semua bentuk berhala-berhala. Kalau saudara hidup hanya ingin menyenangkan diri sendiri, itu penyembahan bukan pada Yesus, tapi kepada diri sendiri. Itu perlu ditahirkan. Dan hari ini kau merendahkan hati, menyangkal diri, merendahkan hati Tuhan. Engkau ada di dalam hidupku, tapi terkendala, di mana aku yang mengendalikan hidupku. Aku rindu dipenuhi Roh Kudus, karena ketika aku dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Tuhan leluasa bekerja mengalir lewat saya untuk menjamah orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk membuat orang lain penuh bahagia, penuh kepuasan. Makanya saya makin hari makin lebih ingin sungguh-sungguh hanya satu tujuan, supaya Roh Tuhan dapat mengalir lewat saya dan membuat engkau dijamah, diubahkan secara luar biasa. Katakan amin. Ini penting untuk saudara dan saya betul-betul mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Saudara harus hidup dalam penyangkalan diri, kerendahan hati, sungguh Tuhan. Saya bilang, kalau rohmu yang tidak bekerja, dan engkau biarkan aku berjalan dengan kekuatanku, khotbahku dengan diriku. Betapa tercemarnya semuanya Tuhan. Aku mohon anugerah-Mu. Aku tidak mau membanggakan, saya tidak mau membanggakan saya ini orang pintar, saya ini orang hebat. Saya ingin membanggakan bahwa saya telah bersalib bersama Yesus. Kemegahan Paulus adalah saya hanya bermegah di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Semakin banyak orang dijamah Tuhan.
Saya melihat perjalanan secara teologi sejarah gereja. Dari abad ke abad, terus gereja mengalami tekanan, tantangan, kemerosotan yang hebat. Gereja mengalami kemerosotan yang hebat sampai ajaran-ajaran mengadopsi ajaran-ajaran dunia. Tuhan bangkitkan hambanya. Dalam setiap generasi Tuhan bangkitkan hambanya. Tuhan bangkitkan hambanya untuk kembali membawa gereja di dalam kemurnian di hadapan Allah. Sayang mereka sudah meninggal, yang hidup adalah saudara dan saya. Biarlah kita menjadi bagian orang yang dibangkitkan Tuhan, membawa gerejanya kembali kepada maksud, tujuan, dan kehendak dan rencana Tuhan. Makanya kalau engkau ingin dipenuhi Roh Kudus, belajarlah Tuhan. Kuduskan, tahirkan. Aku mau merendahkan hati sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, pandanglah. Aku ada sekarang untuk membahagiakan orang lain. Karena aku sudah bahagia bersama Yesus. Ada amin? Kalau ini suami istri penuh Roh Kudus, luar biasa rumah tangga. Ibu-ibu, engkau dipanggil untuk membahagiakan pasanganmu. Bapak-bapak, engkau dipanggil untuk membahagiakan pasanganmu. Lah Pak, kok diskriminasi? Itu namanya melanggar hak asasi manusia. Yang mana? Saya kan tidak punya istri. Saya kan tidak punya suami. Berbahagialah. Engkau bisa lebih total hidup untuk Tuhan. Maka muncullah ibadah Odema. Sekali-kali ibadah Odema tidak usah doanya, firmannya sedikit. Doa syafaat diajarin supaya dipraktekkan di rumah. Supaya kita memperlengkapi para Odema kaya. Nanti kalau mati kaya masuk surga. Kita harus punya visi dalam pelayanan itu. Mari hari ini saudara harus mulai berpikiran bagaimana Tuhan supaya aku menjadi berkat bagi orang lain, menjadi inspirasi kebahagiaan bagi orang lain. Ini harus menjadi tujuan hidupnya, bukan levelnya Tuhan, aku ingin mencari kesukaanku, aku tidak peduli orang lain. No, bukan di situ. Saudara masuk level Tuhan, bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, bagaimana aku mengalami kebenaran Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya mengalir aliran hidup sampai hidup yang kekal. Barang siapa percaya Yesus, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran sungai. Berarti yang terakhir, berikan tempat yang tertinggi bagi Yesus. Amin. Yesus itu kodratnya segala-galanya. Dia Tuhan Allah segala-galanya. Dan kalau dia di dalam hidup kita, dia tidak mau kita perlakukan 3/4. Dia ingin totalitas dari kita. Sehingga seluruh hidup kita dituntun oleh Roh-Nya, dibimbing oleh hikmat-Nya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya hidup yang sejati. Itu artinya hidup yang sejati, sebuah hidup yang dituntun oleh Roh. Itu namanya kesalehan yang sejati. Kesalehan yang sejati itu tidak sulit. Engkau tidak perlu jadi pendeta yang full timer. Saleh artinya engkau setiap hari sadar Yesus bersama saudara. Dan di dalam seluruh aktivitas, tindakan di kantor, di kerja, di rumah, engkau dipimpin oleh Roh-Nya. Itu kesalehan yang sejati, natural, alami, spontanitas. Itu yang akan memberkati orang lain. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Dan yang terakhir, ada tulisan kecil, bahan Anda sudah selesai. Berbahagialah saudara, diselamatkan dari kejengkelan karena khotbah pendeta terlalu panjang. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya berhadapan dengan Tuhan masing-masing. Bangkitlah dalam kuasa Roh dan katakan, Tuhan, aku ingin menjadi berkat yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Mari sama-sama bangkit berdiri. Terimalah dengan iman. Mulai hari ini, engkau tidak bergumul. Mulai hari ini engkau menikmati perhentian jaminan Allah yang luar biasa. Mulai hari ini, engkau bukan pendamba cinta dari dunia ini. Engkau pembagi kasih Allah kepada dunia ini.
Katakan dengan yakin kepada dunia, dunia, aku tidak lagi mencari kebahagiaan darimu. Tapi aku ada diutus oleh surga untuk mengubah dunia, untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memberitakan kabar baik. Terimalah dengan iman. Engkau yang memegang roti, engkau berbahagia. Engkau dilengkapi dengan tubuh yang sehat. Engkau bisa melayani Tuhan. Bahkan anatomi tubuhmu yang tidak bisa berfungsi dengan baik, mulai hari ini berfungsi dengan baik. Amen. Angkat roti dan terimalah dalam nama Yesus. Angkat cawan. Bersyukurlah. Cawan perjanjian baru adalah meterai. Artinya semua yang dijanjikan Tuhan itu memang untuk saudara. Untuk saudara alami dengan segala kelimpahannya. Saudara mulai hari ini dibuat Roh Kudus untuk memasukin perhentian di dalam janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan menjadi jaminan sepanjang hidup saudara. Kita terima dalam nama Yesus. Tuhan telah melimpahi saudara dengan segala kepenuhannya. Seluruh aspek hidupmu tidak berkekurangan. Bahkan kasih karunia membuat engkau berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam kebajikan. Pagi hari ini Tuhan mengangkat engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidupmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Angkat tanganmu. Engkau pulang sebagai orang yang sungguh-sungguh diberkati Allah Bapa, mengalami kasih Yesus yang berkelimpahan lewat persekutuan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut.